Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 22 Januari 2023 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab 2 Tawarik 1 ayat yang ketiga dan ayat yang ke-6 yang berkata demikian. Lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaat itu ke bukit pengorbanan yang di Gibeon, sebab disitulah kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa, hamba Tuhan itu di padang gurun. Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan, di atas mezbah tembaga di kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan. Dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul lebih hoki, lebih beruntung. Ya, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang menjalani kehidupan ini, menjalani bisnis, menjalani usaha, bahkan mungkin menjalani pelayanan. Dia mau dalam semuanya itu dia mengalami keberuntungan. Tapi bukankah di dalam masa-masa yang sulit, di saat-saat orang berkata bahwa banyak negara mengalami resesi, krisis, ada banyak orang sulit mengalami keberuntungan, sulit mendapat hoki yang lebih dari yang lain. Nah, hari ini saya mau share buat saudara bahwa firman Allah menjamin hari ini bahwa kita bisa mendapat keberuntungan melebihi yang lain. Jadi lebih hoki, lebih beruntung dari yang lain. Dalam firman yang saya baca tadi itu menggambarkan tentang Salomo. Dan di sana kalau saudara baca dalam 2 Tawarik 1 sampai selesai, Salomo adalah raja yang lebih beruntung, lebih hoki dari seluruh raja di muka bumi ini. Kita mau lihat rahasianya apa sehingga Salomo lebih hoki, lebih beruntung dari raja-raja yang lain. Yang pertama, Salomo mempersembahkan korban kepada Tuhan sangat banyak. Jumlahnya 1000 kambing domba. Jadi ketika saudara dan saya dalam kehidupan ini mau mengalami keberuntungan yang lebih, atau mau lebih beruntung, lebih hoki dari orang lain, yang pertama kita harus berani mempersembahkan yang luar biasa kepada Tuhan. Tidak boleh hitung-hitungan sama Tuhan. Salomo berani mempersembahkan korban bakaran berjumlah 1000 kambing domba di hadapan Allah. Untuk Allah. Firman Allah di bagian lain berkata, jika kita menabur banyak, kita pasti menuai banyak. Jika kita memberikan kepada Allah dengan jumlah yang demikian, kita akan jauh lebih diberkati, akan Allah kembalikan jauh lebih banyak. Makanya kita gak heran kalau Salomo lebih hoki dari raja-raja yang lain. Dia sangat diberkati karena yang pertama, dia berani mempersembahkan dalam jumlah yang sangat banyak buat Allah. Pertanyaannya hari ini, ada berapa banyak saudara mau hidup lebih hoki dari orang lain? Tapi sayang sekali, ada banyak orang tidak siap memberikan persembahan dengan jumlah yang banyak kepada Tuhan. Yang kedua, Salomo lebih hoki, lebih beruntung dari yang lain di zamannya. Itu karena Salomo mempersembahkan korban bakaran itu di tempat di mana mezbah itu pernah dibangun oleh ayahnya Daud dan juga Musa, di kemah pertemuan. Kemah pertemuan itu apa? Tempat di mana Allah pernah bertemu dengan Daud. Tempat di mana Allah pernah bertemu dengan Musa. Suatu tempat di mana Allah hadir di sana.
Ketika saudara dan saya mempersembahkan korban bagi Allah dan Allah hadir di sana, maka kita akan lebih hoki dari orang lain. Daripada kita mempersembahkan, tapi gak ada hadirat Allah di sana, tapi Allah gak pernah hadir. Allah hadir di sana ketika Salomo mempersembahkan korban itu. Kehadiran Allah di poin 2 ini memberikan Salomo lebih hoki, lebih beruntung daripada raja yang lain dan orang-orang yang lain di zaman itu. Saya mau beritahu buat saudara di poin yang kedua ini, Tuhan mau menggarisbawahi berapa banyak pun korban persembahan yang saudara dan saya berikan kepada Allah. Tapi poin yang kedua ini jauh lebih penting, bahwa kita harus memberi di saat benar-benar sang menerima korban itu hadir. Allah yang menjadi subjek dalam menerima korban bakaran yang kita berikan itu harus benar-benar hadir, harus ada di sana, supaya dia bisa menerima korban bakaran yang kita berikan. Dan jika dia menerimanya, sudah pasti dia akan memberi yang terbaik bagi setiap kita, seperti dia melakukannya bagi Salomo. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah benar ketika Salomo mempersembahkan 1000 kambing domba itu Allah hadir? Iya, Allah hadir. Saudara bisa baca nanti di ayat selanjutnya. Lalu Allah menampakkan diri kepada Salomo dan kemudian Allah berfirman. Dan seterusnya. Artinya Allah benar-benar hadir itu ada di 2 Tawarik 1 ayat 7. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa saja yang hendak kuberikan kepadamu. Jadi Allah hadir di sana. Allah bukan saja hadir di mezbah yang Salomo bangun di situ, di tempat di mana Salomo mempersembahkan korban kepada Allah, tapi yang ketiga, Allah berbicara dan berfirman kepada Salomo. Saya mau beritahu buat saudara bahwa dalam masa-masa yang sulit, dalam masa krisis, dalam masa-masa di mana orang tidak bisa mengalami keberuntungan, saudara dan saya punya jaminan bisa mengalami hoki yang lebih hoki dari orang lain, lebih beruntung dari orang lain, jika Allah hadir dan Allah berfirman kepada saudara dan saya seperti dia berfirman kepada Salomo. Artinya di poin 3 ini Allah mau berkata, firman itu bisa menjadi bagian di mana Allah membuat saudara dan saya lebih beruntung dari orang lain, lebih hoki dari orang lain. Jadi saudara dan saya perlu firman-Nya yang datang kepada kita, dan firman itu akan membuat kita lebih hoki, lebih beruntung dari orang lain. Yang terakhir, yang keempat, waktu Allah berfirman kepada Salomo itu bukan firman yang biasa. Allah bilang, mintalah apa saja yang hendak kuberikan kepadamu. Salomo benar-benar lebih hoki. Allah memberikan pilihan bebas buat Salomo untuk Salomo memilih apa saja untuk Allah berikan bagi Salomo. Tapi surprise, Salomo hanya minta 2, saudara. Di ayat berikutnya Salomo minta hikmat dan kebijaksanaan. Ini yang membuat Salomo lebih hoki, lebih beruntung dari yang lain. Salomo hanya minta 2. Alkitab berkata Salomo minta hikmat dan kebijaksanaan, tapi Allah katakan Allah juga memberi yang lain kepada Salomo. Allah berikan dia harta benda, Allah berikan dia kekayaan, dan Allah berikan Salomo kemuliaan. Salomo lebih hoki, lebih beruntung dari yang lain, karena minta 2 dapat 5, dan 5-nya bukan biasa, itu sangat luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar yang dilakukan oleh Salomo. Berikan yang terbaik, berikan dengan tidak menghitung untung rugi, tidak perlu ngirit untuk memberi kepada Tuhan. Pastikan Tuhan hadir di mezbah yang saudara bangun untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan pastikan dia memberikan firman. Dan pilihlah pilihan yang lebih beruntung. Seperti Salomo, dia hanya meminta hikmat dan kebijaksanaan, tapi Allah memberi jauh lebih banyak dan lebih berarti daripada yang Salomo minta. Salomo lebih beruntung dari yang lain karena dia punya hikmat dan kebijaksanaan. Saya mau tutup bagian ini. Satu ayat Alkitab berkata bahwa Amsal 16 ayat 16 berkata, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas,
dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Inilah yang membuat Salomo jauh lebih hoki, lebih beruntung dari yang lain. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam, lebih hoki, lebih beruntung dari yang lain. Amin.